Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 449 pertarungan untuk cinta, 1. Pada saat Mi Zining dan Su Zipei tiba di rumah sakit, Leng Xicheng dan Lin Zuyi telah tiba di sana terlebih dahulu. Terdapat dua pria, satu berdiri di pintu ruang penyelamatan dengan alis yang sedikit mengernyit. Tubuhnya yang ramping berdiri dengan tangannya terletak di belakang selagi ia melihat pemandangan diagnosis dan pengobatan di dalam. Satunya lagi berdiri di sisi lain lorong dengan punggung bersandar di dinding sambil terus menundukkan kepalanya dan menelepon. Sangat jelas bahwa pria yang berdiri di pintu ruang penyelamatan adalah Leng Xicheng. Sedangkan, pria yang bersandar di dinding dan menelepon adalah Lin Zuyi. Mendengar langkah kaki mereka tetap tidak membuat Leng Xicheng dan Lin Zuyi menoleh. Lin Zuyi lanjut menelepon dan tampaknya sedang mengatur urusan resmi. Dari waktu ke waktu, bisa terdengar suaranya berbicara, iya, seperti itu. Harus mengatur masalah kali ini dengan baik. Jangan melibatkan Su Yi di dalamnya. Sementara itu, Leng Xicheng yang berada di depannya terus berdiri di dekat pintu. Ia tidak berbicara dan juga tidak menoleh. Sepasang matanya yang berwarna kuning terus menatap ke arah pintu. Bagaimana? Mi Zining dan Su Zipei bergegas ke sana bersamaan. Su Zipei merasa bersalah, sementara Mi Zining benar-benar sangat khawatir. Hingga saat ini, Leng Xicheng belum mengucapkan sepatah kata pun. Hingga saat pintu ruang penyelamatan terbuka, dokter mendorong Gu Qingqing keluar dari ruang perawatan darurat. Leng Xicheng baru mengambil selangkah ke depan, berdiri di depan dokter, dan berkata dengan suara sedikit berat, bagaimana? Dokter melepaskan masker putih dan menjawab, penyelamatan tepat waktu. Pasien telah keluar dari keadaan bahaya. Setelah ini, hanya perlu menunggu dia bangun saja. Tapi, untuk jaga-jaga, saya harap pasien masih bisa tinggal di rumah sakit 1 hari untuk pengawasan. Leng Xicheng mengangguk dengan ekspresi serius. Ia melihat Gu Qingqing didorong ke dalam ruang rawat inap tunggal yang mewah dan langkah kakinya juga perlahan-lahan berjalan ke sana. Di dalam ruang rawat inap tunggal, perawat masih sedang menggantung air infus untuk Gu Qingqing. Leng Xicheng terus berdiri di luar pintu dan diam-diam melihat pergerakan di dalam ruangan. Di samping, Mi Zining dan Su Zipei ikut mendengar bahwa ternyata Gu Qingqing baik-baik saja. Mereka baru bisa menghela napas lega. Mereka menoleh dan baru saja ingin berbicara dengan Leng Xicheng, tetapi pandangan pria itu bahkan tidak melirik ke arah kedua orang itu. Leng Xicheng langsung mengangkat tangan dan melakukan panggilan telepon, bagaimana dengan tempat kejadian? Mi Zining dan Su Zipei merasa agak canggung, terutama Su Zipei. Ia sepertinya tahu bahwa, Leng Xicheng sedikit menyalahkannya tentang hal ini. Meskipun bukan dirinya yang menjebak Gu Qingqing, bagaimanapun juga Qi Qingqing mengalami kecelakaan karena menggantikannya berakting. Su Zipei tidak bisa membedakan sebenarnya apa perasaan Leng Xicheng terhadap Gu Qingqing. Tetapi, melihat sikap Leng Xicheng terhadap publisitas baru-baru ini, setidaknya pria itu tidak pernah berpikir untuk mengganti posisi Nyonya Leng di dalam hatinya. Itu sudah cukup. Setidaknya itu bisa menjelaskan bahwa Leng Xicheng juga sangat menghargai Gu Qingqing dalam hubungan mereka sebagai suami dan istri. Sementara itu, Mi Zining benar-benar hanya khawatir tentang Gu Qingqing. Ketika ia melihat pemandangan Gu Qingqing tenggelam, jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia benar-benar takut. Pada saat Mi Zining tidak pernah kehilangan seseorang, mungkin ia tidak bisa merasakan betapa pentingnya orang itu. Tetapi, saat orang itu pergi, semua hal buruknya akan berubah menjadi baik. Kemudian, perasaan itu akan datang menggulung Mi Zining lagi ratusan hingga ribuan kali lipat. Tempat kejadian agak kacau. Saya sedang menenangkan pewawancara, terang sekretaris Cheng sambil mengerutkan kening. Para pewawancara agak gugup, tetapi kebanyakan dari mereka mengkhawatirkan kesehatan Nyonya. Hanya apa? Tanya Leng Xicheng. Suaranya terdengar sedikit lelah dan juga ada sedikit kekhawatiran. Sekretaris Cheng berhenti sebentar sebelum berkata, hanya saja, ada pewawancara yang mencurigai identitas Anda dan Nyonya. Meskipun sekarang dia masih belum menanyakannya, tapi saya juga tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. 450 pertarungan untuk cinta, 2. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Dari sudut pandang Leng Xicheng, ia ingin mengumumkan identitas Gu Qingqing di depan publik berkali-kali. Ia tidak bisa menahannya lagi. Leng Xicheng berharap Gu Qingqing bisa berdiri di sisinya agar seluruh dunia tahu bahwa Gu Qingqing adalah istrinya, satu-satunya wanita yang paling ia cintai. Masalahnya, Leng Xicheng sendiri tahu tentang kerja keras Gu Qingqing dalam pekerjaannya kali ini. Bahkan, sebelum melompat ke laut tadi, ia masih terlihat semangat untuk berjuang.
Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, Leng Xicheng tidak pernah melihat ekspresi Gu Qingqing yang begitu semangat, mengejar, dan antusias. Gu Qingqing akan tertawa tanpa ragu-ragu, akan berpikir serius dengan alisnya berkerut, serta akan menjadi giat dan bekerja keras dalam pekerjaan. Bahkan, ia bersedia menjadi pengganti tanpa peduli dengan bahayanya. Ini pertama kalinya Leng Xicheng merasakan wanita yang di sisinya begitu semangat. Selain itu, Gu Qingqing benar-benar sangat berkemampuan. Tetapi, bagaimanapun, ia tidak akan membiarkan Gu Qingqing dalam bahaya lagi. Ia juga tidak akan membiarkannya menderita lagi. Pada saat Leng Xicheng hendak berbicara, ia langsung mendengar suara Lin Zui dari samping. Ah! Gu Qingqing dan Presiden Leng. Mereka tidak ada hubungan. Sepupu Leng bukannya tadi telah mengatakan bahwa dia akan kembali ke keluarga. Dia hanya melakukannya karena dia adalah bos dari iklan kali ini dan dia juga adalah protagonisnya. Dia sedang menggunakan kebaikan dan kemurahan hatinya untuk menyelamatkan nyawa Nona Gu. Aku beritahu kalian, Nona Gu itu memiliki suami. Jika kalian menebak secara sembarangan, itu tidak hanya akan merugikan sepupu Leng, tetapi juga merugikan Nona Gu, lanjut Lin Zui. Lin Zui menyelesaikan kata-kata itu dan menutup telepon. Leng Xicheng mengerutkan kening, berbalik, dan melihat ke arah Lin Zui. Lin Zui menjelaskan dengan tersenyum, "Sepupu, aku telah mengklarifikasi hubunganmu dan Nona Gu di depan pewawancara. Kamu jangan khawatir, hubungan masyarakat keluarga Lin tidak sekuat grup Leng, tetapi masih cukup kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah besok, setiap media daring besar akan mempublikasikan berita tentang kamu yang menyelamatkan orang secara heroik. Tidak akan ada lagi spekulasi buruk tentangmu," kata Lin Zui. Tindakan Lin Zui justru membuat Leng Xicheng sangat marah. Ia sendiri ragu-ragu untuk tidak mengungkapkan identitas Gu Qingqing karena ia tidak ingin menghancurkan kerja keras dan bakat Gu Qingqing di pekerjaannya, tetapi pasti bukan melakukannya seperti Lin Zui. Ketika Ni Zining dan Su Zipei yang berada di sebelah mereka mendengar, keduanya juga sangat terkejut. Apakah Lin Zui masih tidak tahu tentang identitas Gu Qingqing? Lin Zui melihat Leng Xicheng mengerutkan kening. Ekspresi di wajahnya begitu tajam dan dingin. Namun, Lin Zui malah tersenyum dan berkata, "Kenapa, sepupu? Apakah kamu masih ada hubungan tersembunyi dengan Gu Qingqing?" Tatapan mata Leng Xicheng langsung menjadi tajam seperti pedang. Tubuhnya juga sangat tinggi. Ketika ia berdiri dan melihat orang, tampaknya ia memiliki keuntungan alami dengan melihat orang dari atas. Seperti ada tekanan gunung yang menyerangnya dalam sekejap. Dalam tekanan seperti ini, bahkan Su Zipei dan Lin Zui pun mundur selangkah dengan bingung, kecuali Lin Zui. Ia tidak hanya tidak mengambil langkah mundur, tetapi masih mengangkat wajahnya dengan tersenyum dan memandang Leng Xicheng dengan lembut. Terdapat dua pria, satunya arogan dan dingin, satunya lagi lembut dan tersenyum, tetapi malah tidak mundur sama sekali. Ketika mereka berdua dalam momentum ekstrim, perawat yang di dalam tiba-tiba membuka pintu dan berkata, "Pasien akan segera bangun. Siapa dari kalian adalah anggota keluarganya?" Setelah mendengar kata-kata itu, momentum tajam di tubuh Leng Xicheng ditarik kembali dalam sekejap. Ia tidak repot-repot memedulikan Lin Zui lagi dan bahkan tidak meliriknya sama sekali. Ia segera berbalik, membuka pintu, dan masuk. Lin Zui berdiri di belakang dan melihat Leng Xicheng buru-buru memasuki pintu. Ia sama sekali tidak keberatan pada Leng Xicheng yang baru saja berbalik dan pergi. Ia tersenyum dengan temperamen baik dan juga mengikutinya masuk. Leng Xicheng baru saja sampai di samping tempat tidur. Gu Qingqing yang tergeletak di tempat tidur mengerutkan kening, bulu matanya sedikit bergetar, dan ia membuka kelopak matanya. Selanjutnya bab 451 pertarungan untuk cinta 3.